Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Vicky Mahya Mafaza, dan teman saya, Fariha Walidatul Fadilah, akan menjelaskan tentang hadis pendidikan sosial. Yang mana hadis tersebut juga sudah kami cari di aplikasi Bawami Kalim. Nah, kita sebagai manusia sudah pasti membutuhkan bantuan orang lain dan tidak mungkin untuk hidup sendiri. Jadi gimana toh seharusnya sikap kita kepada orang terhadap tetangga dan saudara-saudara kita ataupun yang orang-orang di sekitar kita. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bunyinya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an muslimun kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa melepaskan kesusahan hidup seorang mukmin di dunia, nafasallahu an kurubatan min kurabi yaumil qiyamah. Niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat darinya. Waman yasaru ala muksirin, dan barang siapa memudahkan urusan seorang mukmin yang sulit, yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Waman satara musliman satarallahu fi dunya wal akhirah. Dan barang siapa menutupi aib seorang mukmin, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abadi, maka na abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong orang hamba selama hambamu itu senantiasa menolong saudaranya. Nah, di sini ada hadis dari Jami' at-Tirmizi yang bunyinya Hadasana Ubaid ibni Asbad ibni Muhammad Qurashi. Ubaid ibni Asbad ibni Muhammad Qurashi menceritakan kepada kami, hadasani abi, bahwa bapaknya bercerita kepadaku, yaitu Ubaid ibni Asbad, anil A'mashi, dari A'mash, qala, berkata, hudistu, telah diceritakan kepadaku, an Abi Sholih, dari Abi Sholih, an Abi Hurairah, yang berasal dari Abu Hurairah, anin Nabiyyi qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa melepaskan kesusahan hidup seorang mukmin di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat darinya. Waman yasara ala muksirin fid dunya, dan barang siapa memudahkan urusan mukmin yang sulit di dunia, yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Waman satara ala muslimin fid dunya, dan barang siapa menutupi aib saudaranya di dunia, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu auni abdi, maka na abadu fi aunil akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Ini pohon sanadnya. Kurang jelas. Nah, kurang jelas kita pakai aplikasi. Nah, ini kata kuncinya tadi sudah saya tulis. Ya, langsung klik. Masih mencari.
Nah, udah selesai. Tadi kan yang pertama di Jami At-Tirmizi kita lihat. Jami At-Tirmizi. Kita lihat pohon sanadnya. Nah, ini. Pohon sanadnya mutasil. Warnanya hijau tua. Dan satu hijau muda. Kita lihat. Hijau tua di sini itu maksudnya sikoh, dan hijau muda yang ini Ubaid ibn Asbat itu Hasanul Hadis, seperti itu. Hasan. Lihat ya. Dari Abu Hurairah diturunkan kepada Abu Shalih As-Saman, terus ke Sulaiman ibni Mahran, ke Asbat ibni Muhammad, ke Ubaid ibni Asbat, warnanya hijau muda, dan Muhammad ibni Isa. Kita lihat cara wa ta'dilnya. Nah, ini. Abu Khatim Ar-Razi mengatakan Syaihun, yang artinya pria tua. Terus Abu Khatib ibni Hibban al-Bustami Zakarahu fi Thiqah, yang artinya ini seseorang yang dapat dipercaya, dan ini Qala Ibnu Hajar Asqalani Qala fi Taqrib Sudukun, di dalam At-Taqrib berkata bahwa sudukun itu benar atau jujur. Ini. Jadi sanadnya ini mutasil ya. Dan memiliki satu periwayatan yang tidak mencapai derajat sikoh, yaitu Ubaid ibni Asbat yang mempunyai derajat Hasanul Hadis. Setelah pohon sanad ada hukumatan. Hukumatan di sini warnanya hijau semua, yang artinya sahih atau tidak terdapat syad. Ya, ini hijau semua. Penjelasannya. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan pohon sanadnya sambung atau mutasil. Berdasarkan matan tidak terdapat syad atau bisa dikatakan matanya sahih. Terus berdasarkan perawi, maka hadis yang diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad di dalam kitab Jami At-Tirmizi, rawinya memiliki derajat sikoh semua. Namun ada satu perawi yang tidak sampai derajat sikoh, yakni Ubaid ibni Asbat, sehingga derajatnya hasan. Dari hasil penelitian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad pada kitab Jami At-Tirmizi, ditemukan bahwa sanad pada kitab tersebut mutasil atau sambung, memiliki satu jalur periwayatan, dan terdapat 4 yang berstatus sikoh dan 1 yang rawi yang tidak sampai pada derajat sikoh atau berstatus hasan, dan di matanya tidak terdapat syad. Maka dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad pada kitab Jami' Tirmizi adalah Hasanul Hadis. Nah, ini ada hadis yang sama, kitab yang berbeda, yaitu di Sunan Abi Daud. Nih, kita lihat di aplikasinya. Nih. Sunan Abi Daud. Di Sunan Abi Dawud berbunyi hadasana Abu Bakrin wa Utsman ibna Abi Syaibatal makna qala. Abu Bakar dan Utsman ibna Abi Syaibah menceritakan kepada kami, mereka berkata, hadasana Abu Muawiyah bercerita kepada kami,
Qala Utsman wa Jariru Razi, berkata Utsman dan Jarir Ar-Razi, wa hadatsana Wasil ibnu Abdul A'la, Wasil ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, hadatsana Asbat, Asbat menceritakan kepada kami, Anil A'masyi dari A'mash, an Abi Sholihin yang berasal dari Abi Sholih, wa qala Wasil, dan Wasil berkata, Khudistu, diceritakan kepadaku, an Abi Sholih dari Abi Sholih, summa ittafaqu, yang kemudian mereka setuju, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah, anin Nabi qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari beban di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumil qiyamah, maka Allah akan membebaskan dari salah satu kesusahannya pada hari kiamat. Wa man yasara ala mu'sirin, dan barang siapa memudahkan urusan seorang mukmin yang sulit, yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara ala muslimin satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, dan barang siapa menyembunyikan aib seorang mukmin, maka Allah akan menyembunyikan aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni abdi, maka na abdu fi auni ahihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Pohon sanadnya, ini terdapat 4 jalur periwayatan. Kita lihat di aplikasinya. Langsung. Nih. Memiliki 4 jalur periwayatan dan memiliki warna hijau tua semuanya, yang mana artinya itu sikoh dan mutasil. Kita lihat. Dari Abu Hurairah turun ke Abu Sholih As-Saman, lalu turun lagi ke Sulaiman ibni Mahran, terus lalu turun lagi ke diturunkan kepada Muhammad ibnu Khazam. Selain itu ada Asbat ibni Muhammad, terus Jarir ibni Abdul Hamid, terus turun lagi ke ibni Abi Syaibah. Ini ada Utsman ibni Abi Syaibah, terus dari jalur yang lain ada Wasil ibni Abdul A'la, dan ada juga Utsman ibni Abi Syaibah. Lalu diturunkan lagi ke Abu Dawud. Jadi dapat disimpulkan bahwa di kitab Sunan Abi Dawud ini terdapat 4 jalur periwayatan, yang mana rawinya memiliki derajat sikoh semuanya dan mutasil. Kita lihat matannya, hukum matan. Hukum alamatan. Lama nggak keluar. Ini hukum alamatan. Nah, hukum matanya di sini warnanya hijau semua, yang mana artinya sahih atau tidak terdapat syadz. Tuh. Jadi
saya akan jelaskan kembali bahwa berdasarkan pohon sanadnya, maka sanad hadis pada Sunan Abu Dawud memiliki 4 cabang jalur periwayatan dan mutasil. Berdasarkan matanya tidak terdapat syad. Nah, berdasarkan perawi, semua rawinya memiliki derajat sikoh yang berarti dobit atau kuat hafalannya, dan adil atau seseorang yang bisa menjaga sikap dari dosa besar dan perbuatannya yang dapat menjatuhkan wibawa. Jadi kesimpulannya, dari hasil penelitian kami, pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di kitab Sunan Abu Dawud ditemukan bahwa sanad pada kitab tersebut memiliki 4 cabang jalur periwayatan dan mutasil. Semua perawinya berstatus sikoh dan di dalam matanya tidak terdapat syad ataupun cacat. Maka hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud ini adalah Shahihul Hadis. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fariha Walidatul Fadilah. Oke, selanjutnya hadis yang ketiga yaitu hadis dari riwayat Sunan Kubro An-Nasa'i. Lihat di sini hadisnya. Nah, di sini begini, man nafasa an muslim kurbatan min kurabi dunya, nafasa wahu anhu kurbatan min kurabi akhirati, waman satara ala muslim, satara wahu fit dunya wal akhirat, wallahu fi auni abadi, makana abadu ma auni abadi. Yang artinya, barang siapa melepaskan kesusahan hidup seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahan di akhirat. Dan barang siapa menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan menutup aibnya yang di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya itu senantiasa menolong saudaranya. Nah, kemudian kita lihat sanadnya. Nah, di sini sanadnya itu bercabang, ada 4 cabang, tetapi semua sanadnya ini berhasil bersambung. Nah, dari bahan sanad ini dilihat perawinya itu semua berwarna hijau 2, yang berarti memiliki derajat sikoh, yaitu dobit, kuat hafalannya, dan adil, yaitu seseorang yang bisa menjaga sikap dari dosa besar dan perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa. Selanjutnya kita lihat hukum ala matanya. Nah, ini tuh hukum ala matanya ini tidak terdapat syad atau cacat, tidak terdapat cacat. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa pada kitab Sunan Kubro An-Nasa'i ini ditemukan bahwa sanad pada kitab ini memiliki 4 cabang dan bersambung. Kemudian matanya tidak terdapat syad atau cacat, dan semua perawinya ini berstatus sikoh. Maka dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Kubro An-Nasa'i ini adalah hadis sahih. Oke, selanjutnya mengenai substansi hadis pendidikan sosial. Sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial, yang artinya dalam kehidupannya manusia itu pasti saling membutuhkan antar sesama. Tidak mungkin seseorang dapat bertahan hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Suatu pertolongan itu suatu saat akan dibutuhkan ketika seseorang benar-benar dalam masa kesulitan atau kesempitan. Oleh karena itu juga Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu membantu saudaranya yang sedang menghadapi kesusahan. Seorang muslim yang membantu meringankan atau melonggarkan kesusahan saudara muslimnya berarti telah menolong hamba Allah, dan Allah akan memberikan balasan berupa pertolongannya
serta menyelamatkannya dari berbagai kesusahan baik di dunia maupun di akhirat. Seorang muslim hendaknya menolong saudaranya yang membutuhkan bantuan darinya, karena seorang muslim dengan muslim lainnya itu sesungguhnya adalah bersaudara, yaitu saudara seiman, sebagaimana dalam hadis di bawah ini yang berbunyi al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'don wasabbaka baina asabihi. Nah, seorang muslim yang mencintai saudaranya karena Allah akan memandang bahwa dirinya merupakan salah satu anggota masyarakat yang harus membangun suatu tatanan untuk kebahagiaan bersama. Apapun yang dirasakan oleh saudaranya, baik kebahagiaan maupun kesengsaraan, ia anggap sebagai kebahagiaan dan kesengsaraannya juga. Rasulullah menggambarkan bahwa seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita juga menutup aib atau menghindari prasangka buruk saudara atau tetangga kita. Dengan menghindarinya, maka tidak akan muncul benih perpecahan dalam lingkungan sosial masyarakat, sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis dalam lingkungan sosial masyarakat, di mana setiap orang dapat bergaul dengan penuh rasa aman dan damai, tentram, serta rukun. Selanjutnya, masing-masing mengenai anggota masyarakat lainnya sebagai manusia yang disenangi, tidak dibenci atau dihindari, sebagaimana dalam hadis di bawah ini yang berbunyi, ya ma'sara man amana bil lisanihi walam yadkhul imanu qalbahu la ta'tabul muslimina wala tattabi'u auratihim fa innahu man yattabi auratihim yattabi Allahu auratahu wa man yattabi Allahu auratahu yafsahu fi ba'tihi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman dengan lidahnya, janganlah kamu mengunjing orang-orang Islam dan janganlah kamu mencari-cari hal-hal yang dirahasiakan mereka, karena barang siapa mencari-cari aurat saudaranya, Allah akan mencari auratnya, dan siapa yang dicari auratnya oleh Allah, pasti akan terbukalah auratnya itu walaupun ia di tengah-tengah rumahnya. Nah, seorang muslim hendaknya menutup aib saudaranya sesama muslim. Ia juga harus menjaga rahasia saudaranya, apalagi jika tahu bahwa orang yang bersangkutan tidak akan senang jika aib atau rahasianya diketahui oleh orang lain. Namun, jika aib itu berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukannya, ia tidak boleh menutupinya. Jika hal itu dilakukan, berarti ia telah menolong orang lain dalam hal kejahatan, sehingga orang tersebut terhindar dari hukuman. Perbuatan ini sangat dicela dalam agama Islam, karena memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan itu tidak semata-mata dengan harta. Mencegah seseorang melakukan penganiayaan atau kejahatan, baik melalui nasihat atau tenaga, juga merupakan bagian dari cara menolong orang lain, sehingga ia dapat terhindar dari perbuatan dosa. Nah, Abdul Halim Mahmud juga mengatakan, apabila ada seorang yang membutuhkan pertolongan, tapi dalam hal kebatilan, maka sebagai sesama muslim hendaknya berusaha menghalanginya dari kebatilan tersebut. Dan inilah bentuk pertolongan yang tepat baginya. Bahkan, bentuk pertolongan yang lebih sederhana lagi itu dapat dilakukan dengan mendengarkan keluhan-keluhan saudaranya, sehingga mengurangi beban yang dihadapi. Nah, pada intinya itu masih banyak hadis-hadis yang memuat pesan-pesan yang dapat dijadikan materi dalam menanamkan pendidikan sosial. Nah, di antara bentuk pendidikan sosial itu yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu salah satunya menolong orang yang sedang dalam kesusahan atau kesulitan. Nah, implikasinya ini bukan hanya menjadikan orang yang ditolong itu terlepas dari kesusahan dan kesulitan yang dihadapinya. Lebih dari itu, Allah juga akan melepaskan orang yang menolong tersebut dari berbagai kesulitan hidup
baik di dunia maupun di akhirat. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya atau ada salah katanya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.